Yudo Wardono, laki-laki Parubaya asal Ngawi, akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dan kehilangan tabungan ke Polres Magetan, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Didampingi istri dan kuasa hukumnya, Yudo menceritakan awal mula kejadian yang membuat dirinya merasa tertipu oleh oknum Bank BPR BCS Magetan. Sebentar Pak, permasalahannya ini terkait jenengan pinjam ke bank mana? Jadi saya tuh gini, tahun 2010 jadi nasabah PT BPR BCS Magetan ya, MTH nomor 9 ya. Itu kurang lebih sudah 14 tahun kita jadi mitra kerja yang baik. Kemarin ada pandemi Covid, ada sedikit tersendat, tapi sudah kita selesaikan, kita pembayaran. Dan mau kita selesaikan, karena saya belum bisa membayar pokok, saya kemarin diarahkan untuk pinjam lagi pakai nama Umi Sofiatun dengan jaminan BPKB Mobil Honda Brio, cair 80 juta, dipotong administrasi 77 juta, itu masuk di sini tabungan. Nah, saya itu mikir, di sini kan udah muncul ya, ini nanti kita lampirkan juga. Di sini angka 77 juta itu, 87 itu langsung kosong. Nah, yang saya tanyakan tuh ini, historinya ini kemana uang saya ini kok langsung kosong, yang ngambil siapa? Nah, waktu saya tanya kasirnya nggak bisa jawab gitu loh. Sementara itu, kuasa hukum Yudo, Dito, menegaskan bahwa kliennya sudah berusaha meminta mediasi, tetapi tanggapan yang diterima sangat mengecewakan. Oleh karena itu, langkah hukum dengan dugaan pemalsuan tanda tangan, berdasarkan pasal 263 KUHP menjadi pilihan terakhir. Upaya ke pihak BPR, cuman anggapannya yang kalau kita lihat dari sisi keadilan sangat tidak adil. Nah, akhirnya kita dari berbagai pertimbangan kita mengajukan laporan pengaduan di Polres Magetan. Ya, kita diduga dengan dugaan 263 pemalsuan tanda tangan. Masuk ini unsurnya masuk. Itu pun kita juga tidak mengubah atau menginginkan permasalahan ini harus selesai secara tidak. Kita akan membuka mediasi. Setelah laporan ini kita juga mencoba mediasi, mengetuk pintu dari Iya, ada stempelnya, ini kwitansinya. Nanti BPR untuk melakukan mediasi, barangkali permasalahan ini bisa diselesaikan di sini. Karena apa? Sesuai azas hukum kan ultimum remedium itu ya. Kita asas pidana ini kan langkah yang terakhir ketika kita tidak bisa melakukan mediasi. Nah, itu ya. Pak, kalau yang merugikan dari klien jenengan apa? Sangat rugi, karena dalam adendum ini, dalam tanda tangan ini, di situ sudah ada penyerahan aset, kuasa jual dan sebagainya yang materi. Jadi ketika nanti ada prestasi dari klien kamu, bisa langsung melelang itu. Nah, di situ. Yang kedua, memang sengaja di sini ada dua tindak pidana sebenarnya. Jadi pemalsuan tanda tangan dan 372-nya itu penggelapan itu. Tapi sementara yang di sini kita hanya mengangkat 263-nya saja, pemalsuan tanda tangan. Begitu kira-kira. Artinya aset klien jenengan ini terancam nanti. Terancam banget dengan adanya adendum yang dipalsukan ini. Jadi hanya satu langkah lah nanti BPR itu ketika sudah mempunyai akta ini kuasa jual, adendum dan penyerahan aset, gampang sekali. Sementara yang dilaporkan tuntutannya yang pemalsuan. Karena ini sangat gawat banget bagi kita, prinsip banget. Dari aset hampir 4 miliar ya. 4 miliar padahal pinjamannya cuma 263. 263 ya. Pak, kalau terkait yang tabungan tadi itu sebenarnya dia tidak kejelasannya 77, cuman nggak jelas. Jadi gini, waktu itu klien kami kan ada COVID itu ada agak disarankan karena dia punya aset berupa mobil Brio ya. Itu dibawa ke situ, dijual dengan harga 80 juta. 80 juta dipotong administrasi 377. Nah, ini ada kwitansinya. Terus 77 itu masuk ke rekening istrinya klien kami. Nah, 2-3 bulan ternyata udah hilang gitu, udah keambil. Padahal tidak melakukan transaksi apapun. Tidak melakukan transaksi apa-apa. Dito menambahkan, dokumen adendum yang bermaterai tersebut mencantumkan kuasa jual dan penyerahan aset yang berpotensi besar merugikan kliennya. Jika terjadi eksekusi lelang, Yudo bisa kehilangan aset tanpa sepengetahuannya. Dari Magetan, Tim Liputan, Lawu TV.